Setelah sukses membangun mega proyek hunian yang ikonik di Australia, pria kelahiran Indonesia Iwan Sunito kini mempunyai keinginan untuk turut meningkatkan skill dan kesempatan generasi muda Indonesia dalam berkarir menuju dunia luar. Misi ini dilakukan dengan memberi wadah mahasiswa melakukan magang kerja di perusahaan properti terbesar di negeri kanguru, Crown Group. Simak informasi selengkapnya dalam segmen 1000 Tokoh. Sosok Iwan Sunito nampaknya sudah tak asing terdengar di kalangan raja properti kelas dunia. Ide-idenya yang visioner dan selalu memberikan kepuasan serta user experience dalam tiap mega proyek yang dibangun membuat pria yang lahir di Surabaya ini semakin without borders. Tak hanya ingin sukses sendiri, kini Iwan Sunito mulai memberikan wadah pada para mahasiswa terbaik Indonesia untuk berkesempatan melakukan magang kerja di Crown Holding Company, raksasa perusahaan properti yang dipegangnya. Gimana kalau kita berikan sponsorship untuk magang di Australia gitu, karena saya lihat tuh kapasitasnya dan lalu performance mereka bagus gitu. Jadi dari situlah kita usulkan 3 bulan kita biayakan semuanya, sekolahnya, hidupnya gitu, dan uang jajannya gitu ya. Jadi terutama untuk dapat pengalaman gitu. Pikir ya kita sebagai Crown Group Foundation ya, untuk pertama kalinya kita kerjakan ini. Dari dulu udah kepikir saya gitu, udah kepikir untuk mendidik future leadernya Indonesia gitu. Karena seringkali kan orang kan bilang, pernah sekali saya pernah di Kalimantan, orang bilang, wah sini susah, orangnya nggak pintar-pintar. No, that was wrong. Dia bilang nggak benar, bukan nggak pintar, karena nggak punya kesempatan atau tidak mendapat kesempatan untuk belajar. Buktinya saya juga orang Kalimantan kok. Ya kan kita aja kebetulan mendapat satu kesempatan untuk belajar ke luar negeri, sekolah, melihat sesuatu yang belum kita lihat gitu, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang kita mungkin orang daerah nggak ada. Tapi kenyataannya banyak sekali kok orang-orang daerah kita di Kalimantan yang konglomerat, yang big businessman. Bukan masalah karena daerahnya, masalahnya punya kesempatan gitu. Ya dari situ kita minta mereka nominasi 3 pemenang yang terbaik itu, kita mau berikan 1 gitu kan, 1 yang untuk ke Australia gitu. Lalu ternyata dari proses itu kita interview ada 2 yang lumayan bagus gitu. Satunya kita kirim Australia, satunya kita kasih kerjaan magang di kantor kita di Jakarta gitu. Ini yang kita berikan. Nah yang ke Australia ini kalau nggak salah nih hari Senin, ya hari ini mulai 3 bulan magang gitu. Pinter-pinter, lucu-lucu juga mereka. Kebetulan yang kita pilih kali ini kok cewek semua ya, nggak ada cowoknya ya. IT ya Pak lagi. Satu IT, satunya kalau nggak salah orang finance gitu, yang untuk magang di Jakarta gitu. Yang IT ini menarik gitu, karena saya melihat dari 3 itu sebetulnya 3-3-nya bagus sekali gitu. Jadi anak-anak yang kadang-kadang dengan keterbatasan hidup mereka, lalu misalnya orang tuanya sudah nggak ada uang itu, mereka bekerja sambil sekolah, sambil kuliah kan. Nah sebetulnya menurut saya itu bagus banget. Kenapa dia jadi luar biasa ya, karena memang dia sekolah sambil bekerja. Jadi sambil bekerja dia mendapatkan pengalaman yang waktu dia sekolah belajar sudah ada aplikasinya kan. Kalau sebagian orang kan sekolah aja tapi nggak punya pengalaman kerja gitu. Nah ini yang saya lihat. Satunya lagi saya lihat juga dari dia punya kemampuan untuk bergaul, kemampuan dia untuk punya visi, dan juga kemampuan dia untuk melihat ke masa depan gitu. Jadi itu yang kita dari 3 akhirnya kita pilih 2, 1 dikirim ke Sydney. Senang juga sih, program pertama kali, first time untuk kita bisa mendukung masa depan future leader ya, pemimpin masa depan Indonesia. Saya harapkan ya harapannya ya kita menjadi satu katalis juga untuk Indonesia, diaspora Indonesia di luar negeri, untuk memikirkan, untuk memberikan
magang-magang gini untuk di luar negeri gitu. Jadi tidak jadilah brain exchange gitu ya. Jadi bukan brain drain tapi brain exchange, sehingga kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mereka nggak lihat, kapasitas berkumpul dengan orang-orang bule gitu ya, berkumpul dengan multicultural society, dan saya harap ya suatu saat mereka balik jadi luar biasa. Nah, tapi banyak sekali diaspora kita di luar negeri yang luar biasa. Mungkin mereka ya harapnya ini jadi satu katalis, satu pemicu sehingga menjadi satu movement pergerakan orang-orang kita di luar negeri yang mau untuk punya hati kepada mungkin alumni gitu ya, yang alumni dari sekolahnya apa segala gitu. Nah, kalau kita kan sebelumnya kita ke Kalimantan memberikan laptop pada guru-gurunya. Itu waktu itu kita berikan nggak salah 15 atau 17 laptop untuk ke Pangkalan Bun gitu. Kalau ini adalah program, setelah itu kan ada program kita untuk yang seperti ini, dan harapannya mungkin suatu saat ya ini jadi satu, menjadi berkembang lebih banyak lagi. Jadi kan yang mungkin kita lihat lagi itu nanti yang perhotelan, karena kan kita bangun hotel Sky Hotel kan yang kedua yang dibangun di kota itu. Nah itu cocok sekali karena menurut saya, karena banyak sekali nanti kan Indonesia juga target market yang besar sekali, apalagi di tengah kota gitu. Nah, ini mungkin the next one, tapi saya belum mikir universitas mana itu yang mungkin kita berikan magang gitu. Tapi mungkin Jawa Timur ada nggak pengen? Aku pikir kalau Jawa Timur apa tak mikir Saint Louis ya, dulu sekolah saya dulu ya, mungkin anak-anak high school SMA gitu ya, kita kirim magang gitu. Nah, sehingga mereka punya pengalaman 3 bulan sekolah, belajar gitu, sambil sekolah sambil belajar bahasa Inggris, sambil mengenal dunianya di sana gitu. Ya surprise ya, orang waktu Universitas Pancasila ya surprise juga mereka. Tapi waktu itu saya nggak kepikir, dari dulu udah pernah mikir, cuma sampai waktu diundang bicara di Universitas Pancasila waktu di graduation ceremony, sih pinter-pinter banget ya. Timothy Suryadewata, Surabaya TV.